Sahabat IKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara wasiat kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Eko Priliadona dari GKI Tanggamus, Lampung. Renungan kita hari ini, Minggu 29 Oktober 2023 berjudul Hukum Kasih, didasarkan pada Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 46. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Rahman, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putra-Mu untuk menjadi terang dunia. Kini terangilah hati, jiwa, dan pikiran kami dengan sabda-Mu, agar kami dapat menjadi terang di tengah dunia. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Injil Matius pasal 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, sumber hukum kasih pada Allah diambil oleh Tuhan Yesus dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 5. Sedangkan hukum kasih kepada sesama dari kitab Imamat pasal 19 ayat 18. Kedudukan kedua hukum kasih tersebut sejajar dan saling terkait. Karena itu, esensi hukum kasih kepada sesama integral dengan hukum kasih kepada Allah. Kedua hukum kasih tersebut merupakan intisari dari seluruh ajaran para nabi. Pembahasan tentang kedua hukum kasih tersebut dijangkarkan pada sosok Sang Mesias, anak Daud, sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 42. Di satu pihak kedua hukum kasih sebagai intisari firman Tuhan yang tertulis. Pada pihak lain, hukum kasih tersebut telah digenapi dalam kehidupan dan karya Yesus. Dalam kodratnya yang berdosa, manusia mustahil mampu memberlakukan kasih kepada Allah dan sesama. Karena itu manusia membutuhkan juru selamat, yaitu Kristus. Melalui karya penebusan Kristus, kodrat manusia dipulihkan relasinya dengan Allah, sesama, dan dirinya. Karena itu, hukum kasih dapat diwujudkan apabila umat memberi ruang bagi Kristus sebagai pembuat firman. Hukum kasih bersifat ilahi dan kudus, sedangkan kodrat dan keberadaan manusia adalah cemar dan berdosa. Kondisi paradoks ini hanya dapat diatasi oleh Mesias, yaitu Yesus Kristus, karena Kristus adalah benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Dengan kuasanya kita dimampukan mengenal dan mengasihi Allah, sekaligus mengenal dan mengasihi sesama. Di dalam Kristus kita menemukan diri Allah dan sesama, sehingga kasih dapat dioperasikan secara konkret. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur karena melalui hidup dan karya Yesus Kristus, juga pengorbanan Kristus, kami boleh mengenal kasih. Kami boleh mengenal kasih kepada Allah, sekaligus juga kasih kepada sesama. Kini mampukanlah kami untuk meneladani kasih Kristus itu dalam hidup kami hari lepas hari. Mampukanlah kami untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kami. Mampukan kami untuk mengasihi sesama sebagaimana Kristus mengasihi kami. Dan Tuhan, buanglah dari dalam diri kami iri hati dan dengki, sehingga kami benar-benar bisa mengasihi sesama kami, sehingga kami benar-benar dapat mengasihi orang-orang yang Engkau hadirkan dalam hidup kami dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, tolong kami, bimbinglah kami.
Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.